Shalom, selamat malam jemaat IRC dimanapun saja berada. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada saya. Saya mau menyaksikan cinta Tuhan pada saya sekeluarga dari bulan Januari sampai Juni tahun 2020 ini. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan pada keluarga saya sangat saya rasakan, baik suka ataupun duka. Tuhan banyak menolong saya di saat saya membutuhkan pertolongannya. Walaupun kadang-kadang bagi saya tidak enak untuk menerima cobaan ini, tapi kehendak Tuhan yang terbaik. Tanggal 16 bulan 6 baru ini saya mengalami ialah saya di WA menantu bilang suaminya sakit. Katanya sakit panas. Namanya orang tua kaget, seperti sekarang ini kan musim-musim COVID itu. Jadi saya takut kalau sudah dengar panas-panas itu. Tapi begitu saya dengar itu, saya langsung berdoa. Jadi anak saya ini gak pernah merepotkan saya. Jadi orangnya mandiri, diam, gak senang ngomong-ngomong. Orangnya tegas, ngomong cuma 1-2 kata. Jadi waktu dibilang sakit, saya jadi kaget. Karena kalau tidak sakit ataupun sakit, dia gak pernah bicara-bicara. Semua diatasi sendiri. Kata dokter, sakit apa saya gak tahu. Masih dites-tes, saya gak ngerti. Katai DB, katai tifus, sudah gak jelas. Sudah sakit, apa saja saya gak peduli. Pokoknya pertama yang saya ingat cuma doa. Jadi saya berdoa berdua dengan kakak saya. Mohon untuk kesembuhan anak saya dan kekuatan buat saya dan kakak saya. Setelah berdoa, langsung saya WA Bapak Pendeta. Saya mohon untuk dibantu doa. Sempat saya juga WA ke Roslin untuk minta dibantu doa. Saya mengerahkan tim doa untuk berdoa. Kuasa doa itu luar biasa. Setelah didoakan, saya bersyukur, hati saya tenang. Tidak ada yang serius. Baik tes-tes, baik apapun, Tuhan sungguh baik. Selang 2 hari saya di WA lagi dari Korea. Katanya gini, dari anak saya, dia bilang, "Mami, kepalaku sakit nyekot, kok ini gak bisa bangun," katanya itu. Terus saya tambah kaget lagi, aduh kok 2 anak sakit semua, dua-dua koyo arek kembar ae. Tapi saya cuma batin saja, dalam batin saya gini, kok koyo arek kembar ae, gak kabeh loro katanya gitu. Terus anak saya bilang, "Anu Mi, mau dibawa Bu Pendeta, nek mau ditolong di rumah sakit besar, kepala saya mau di-scan." Tapi ya gak apa-apa kok, cuma scan tok, nanti nek memang sakit ya ketahui sakitnya, nek ndak sakit ya gak apa-apa kok Mi. Oh ya wis, hati-hati ya Nik.
Tapi Bu lupa loh Mi, tolong sampai no Kak Roslin minta dibantu doa. Jadi WA ini langsung tak terus no pergi Kak Roslin anak saya minta tolong bantu doa. Terus kata nih, oh iya gitu. Terus katanya hari Senin mau berangkat gitu. Terus saya cuma nunggu dengan cemas, tapi ya saya tetap berdoa terus. Jadi saya tambah stres, satu belum selesai sudah ketambahan satu lagi. Lalu saya lebih berseru kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan, supaya Tuhan kasih jalan keluar yang baik. Puji Tuhan, saya tetap kuat dengan berdoa itu. Lusanya saya dapat kabar kalau itu hanya stres. Katanya Mi, tiba katanya dokter gak usah scan dhisik. Hanya minum obat, dikasih obat 2 minggu. Sesudah 2 minggu nanti periksa lagi katanya. Oh, wis puji Tuhan nih, Tuhan sudah dengar doa kita semua. Duh, mami gopoh nek dengar orang-orang sakit gitu. Puji Tuhan, saya tetap kuat dengan berdoa itu. Setelah saya berdoa, saya sudah tidak gelisah lagi. Semua saya serahkan sama Tuhan. Saya bersyukur dan harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Sebab juga di Mazmur ada tertulis, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Tuhan pasti memberi kesembuhan. Ya, sekian dulu kesaksian saya. Semoga kesaksian ini dapat menguatkan iman saudara-saudara sekalian yang di dalam Tuhan. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur, kita boleh berkumpul bersama, kita boleh berdoa, kita boleh masuk di dalam altarnya Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus aku percaya.
Malam ini bersama-sama kita akan melihat firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 16. Lukas 7 ayat 11 mulai. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Amin. Sebuah peristiwa yang luar biasa yang tercatat di dalam Alkitab yang kita telah baca pada malam hari ini. Ada seorang janda mempunyai seorang anak laki-laki dan meninggal. Dan ketika Yesus melihat hal ini, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara, kalau Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia pasti bertindak. Dia pasti akan melakukan sesuatu. Dia berbelas kasihan terhadap seorang janda. Sudah janda, punya satu anak, meninggal lagi. Tentu susahnya gak ketulungan. Susah banget gitu ya. Dan Yesus bertindak bagi janda ini. Dia membangkitkan anak si janda. Dan sangat percaya, saya sangat percaya, janda itu pasti bersuka cita. Namun bukan janda itu saja yang bersuka cita. Semua orang yang ada di sekitarnya. Tadi di dalam ayat 16 dikatakan mereka semua ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah. Perbuatan yang Yesus lakukan, perbuatan baik yang dia lakukan bagi janda itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang-orang di sekitarnya memuliakan Allah. Dan bukan itu saja, mereka berkata, Allah telah melawat umatnya. Orang-orang bisa merasakan lawatan Tuhan melalui perbuatan kebaikan, melalui mujizat yang Yesus kerjakan bagi si janda ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini saya mengajak kita semua, ayo kita melakukan perbuatan kebaikan. Di dalam setiap perbuatan kebaikan kita, maka Allah pasti akan dimuliakan. Tuhan Allah pasti dimuliakan. Dan orang yang kepadanya kita melakukan kebaikan, dia akan mengalami lawatan Allah di dalam hidupnya secara pribadi. Oleh karena itu, jangan pernah pelit untuk melakukan tindakan kebaikan. Setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh setiap anak Tuhan itu dilandasi pada belas kasihan. Pada kasih, ada kasih Yesus di hati kita. Dan pada saat kita melakukannya, sungguh-sungguh Tuhan Allah dimuliakan. Haleluya, haleluya. Sungguh kita bersyukur kalau Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang luar biasa. Amin. Dia selalu melakukan mujizat di dalam hidup setiap kita. Kita bersyukur kalau Tuhan Allah sudah mulai melakukan karya yang terbesar di dalam hidup setiap kita masing-masing. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa memuliakan Allah melalui hidup kita. Amin. Mari sama-sama saya undang jemaat. Mari sama-sama kita angkat tangan kita.
Dan kita katakan, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau jadikan hidupku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai. Terima kasih Tuhan. Karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai Sungguh segala yang terbaik yang Tuhan lakukan bagi kita. yang baik dalamku. Kau jadikan hidupku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan, sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang kami mau Sekarang ku menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi. Sungguh kami rindu agar hidup kami indah bagi-Mu Tuhan. Agar indah bagi-Mu. Sungguh kami mau hidup kami indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu. Haleluya, memuji dan menyembah
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita sungguh-sungguh berdoa supaya setiap kita berani menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Izinkan Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hidupmu dan hidupku. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari masing-masing saudara berdoa buat saudara sendiri. Doakan juga orang lain. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biar kami semakin hari semakin menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Tunduk kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah di dalam setiap diri kami. Membuat kami mengerti apa maunya Tuhan. Dan membuat kami mau melakukan kehendak Tuhan dengan taat dan setia. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan inilah kehendak-Mu bagi kami. Supaya kami menjadi berkat. Tuhan tuntun bagaimana kami menjadi berkat. Dan kami mau melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap jemaat-Mu boleh sungguh hidup di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan atas setiap perbuatan baik kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada malam hari ini kita berdoa, kita meminta, biarlah kasih dari surga itu boleh memenuhi setiap hati jemaat IRC. Biarlah hati kita dipenuhi oleh kasih Bapa. Kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan setiap kita. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita biarkan Roh Kudus bekerja di antara kita dan mengaliri kita dengan kasih-Nya. Ya Yesus, ya Roh Kudus, biarlah kasih-Mu Tuhan nyata di antara kami, jemaat IRC, yang pada malam hari ini kami boleh bersatu, berdoa. Biarlah kami boleh menjadi jemaat yang penuh dengan kasih. Perkataan kami adalah perkataan yang penuh dengan kasih, yang tidak menyakiti orang lain. Perbuatan kami adalah perbuatan yang penuh juga dengan kasih, sehingga Engkau dipermuliakan melalui setiap kami. Biarlah dunia boleh melihat Engkau melalui setiap perkataan dan perbuatan kami yang penuh dengan kasih. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku hati Tuhan, berikan ku mata
kita semua boleh memiliki hati yang rindu, hati yang penuh dengan kasih Tuhan, agar kita boleh menjadi berkat di lingkungan sekitar kita, di rumah kita, di antara tetangga kita, di sekolah kita, di kampus, di tempat kerja kita. Mari, saya beri kesempatan kepada tiap jemaat, pribadi lepas pribadi, bawa kerinduanmu kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang memimpin hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Tuhan, beri hati penuh dengan kasih. Tuhan, biarlah hati kami penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Hati kami meluap dengan kasih Tuhan yang lebih dan lebih. Tuhan, kami rindu kami boleh menjadi berkat di lingkungan sekitar kami. Kehadiran kami sungguh-sungguh berdampak. Kami tidak hanya sekedar ada, kami boleh melakukan sesuatu Tuhan. Tuhan, tolong kami, pimpin kami. Pimpin kami melakukan apa yang Engkau mau. Supaya melalui diri kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu. Dan terutama, nama-Mu saja yang dimuliakan. Orang lain boleh melihat Kristus di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk juga saling mendoakan. Siapa malam ini yang Bapak Ibu ingat di dalam hatimu, sesama jemaat ataupun siapa saja, bolehlah malam ini Bapak Ibu doakan. Biarlah berkat Tuhan dialirkan di dalam diri orang yang didoakan. Percaya bahwa setiap ucapan doa saudara tidak akan sia-sia. Ucapkan doa buat orang lain. Saya persilakan. Haleluya. Gloria. Bapa, Engkau mendengar setiap doa dari anak-anak-Mu bagi orang-orang yang mereka cintai. Mungkin ada di antara mereka yang sedang berdoa bagi anggota keluarganya. Mungkin ada yang berdoa bagi teman kantor, teman kampus, teman sekolah, atau siapapun. Biarlah Engkau Bapa yang akan menjawab doa-doa mereka. Biarlah doa mereka menjadi doa yang sungguh-sungguh memberkati orang yang didoakan. Biarlah mujizat Tuhan dinyatakan lewat setiap doa anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan malam ini juga hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat IRC. Mulai dari anak-anak, pemuda remaja, pro-M, lansia. Engkau melihat mereka masing-masing pribadi. Biarlah berkat-Mu dicurahkan. Jika ada di antara jemaat ini yang sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka. Jikalau ada di antara jemaat ini yang lagi susah, biarlah penghiburan-Mu
curahkan atas mereka. Jika ada di antara jemaat ini yang sedang letih lesu, biarlah kekuatan baru oleh Roh Kudus boleh dicurahkan dalam hidup mereka. Jikalau ada di antara mereka yang saat ini sedang bergumul dalam kehidupannya, biarlah Engkau menjadi jawaban di dalam hidup mereka. Biarlah setiap pergumulan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang berusaha. Biarlah usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kalau kami lihat situasi, rasanya tidak mungkin untuk kami bisa naik. Tetapi kami percaya janji firman-Mu. Setiap anak-anak Tuhan yang melekat hatinya kepada Tuhan, apapun yang diusahakan oleh tangannya, dibuat Tuhan berhasil. Dan mereka pasti akan naik dan tidak turun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami pegang Engkau. Kami pegang janji firman-Mu. Kami andalkan Engkau dan kami pasti diberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini doa kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Curahkan berkat-Mu dalam setiap diri jemaat Tuhan. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.